Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat lempar jumroh. Setelah saya tulis dan saya ringkas sekitar ada 9 syarat. Ya. Ada 9 syarat lempar jumroh. Ya, 9 syarat lempar jumroh. 1. Tujuannya harus jumroh. Harus jumroh. Jadi kalau tujuannya melempar burung yang ada di jumroh tidak dianggap lempar jumroh. Kalau tujuannya hanya melempar di udara bukan jumrohnya juga, maka tidak dianggap sebagai melempar jumroh. Tujuannya harus jamrot, di situ ada tugu di situ, sekarang tugunya besar, ya. Maka itu yang harus dilempar, ya. Dan bukan syaiton yang dilempar, ya. Saya mau melempar setan yang di situ. Jumroh yang dilempar, gitu. Ini adalah syarat yang pertama. Kita baca, yajibu an yaksida birramyi ilal marma al-jamroh. Wajib memaksudkan ketika melempar adalah marma, yang dilempar yaitu jumroh. Fa in ramma hasatan fil hawa'i fawaqa'at fil marma lam yujizhu. Kalau seseorang melempar jumroh tapi tujuannya adalah hanya udara di pokoknya ngelempar ke atas begitu, tidak ke jumroh, kemudian batunya kok masuk ke jumroh dan mengenai jumroh, maka lam yujizhu, tidak sah lemparan ini. Ya, jadi lemparan pertama harus ke jumrohnya, ya, tidak ke mana-mana. Baik, ini syarat pertama, tujuannya harus jumroh. Kemudian syarat kedua, harus lemparan, ya, bentuknya harus lemparan. Kalau bentuknya tendangan misalkan, ditendang dengan batunya, atau ya yang semisalnya, maka tidak sah nanti, harus lemparan, dilempar. Ya. Yang kedua, yajibu an yarmil hasata ala wajhin yusamma ramyan. Jadi wajib lemparnya dinamakan melempar. Berarti melempar itu bagaimana? Yaitu yang dilakukan. Ya. Li'annahu ma'murun birramyi, karena yang diperintahkan adalah melempar. Ya. Fa in akhadal hasata fawada'aha fil marma, kalau seseorang mengambil batu kemudian dia letakkan di lingkaran sekitar jamrohnya, ya. Bapak Ibu sudah terbayang bentuknya jumrah itu seperti apa? Coba kita lihat jumrah Aqabah. Ya, ini beberapa bentuk jumrah. Ini beberapa foto dari samping. Kalau dari samping, jadi bentuknya itu seperti pipi, pipian seperti itu. Ya, kalau dari samping pipi, tapi kalau dari depannya ini panjang. Ya, sebagaimana yang di sini. Ya, nah, ini adalah gambar ketika kita di hadapannya. Ya, ada beberapa orang di sini. Ya, di gambar paling pojok kiri atas, ya, itu adalah besar seperti itu. Ya, besar seperti itu. Kalau sedang mau melempar, ya kita akan mudah untuk mengenai, insya Allah. Ya, ada di sebelah yang bagian sini,
atas ya. Baik. Itu adalah lempar jumroh. Dan atas ini seperti kain tenda yang besar tadi kita lihat di peta. Besar sekali. Ya. Atasnya seperti itu. Baik, ini adalah lempar jumroh. Jadi kalau kata penulis tadi, kalau seseorang bawa batu, kemudian batunya dimasukin di situ, cuma dimasukkan, ya, dibawa seperti ini, kemudian dimasukkan, dilepas, ya, maka tidak sah. Meskipun itu mungkin, ya, bisa saja masukin gini, maka harus dilempar. Ada gerakan lemparan seperti ini, ya. Baik, itu yang dimaksud oleh penulis tadi, ya. Baik. Fa in akhadal hasa fa wada'aha fil marma, kalau seseorang mengambil batu kemudian cuma diletakkan saja, lam yujizhu bil ittifaqi, maka tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Wa in tarahaha tarhan ajza'ahu, mungkin kalau agak ada dorongan maka masih boleh. Jadi mungkin begini, ya, tidak begini misalkan, cuma didorong begini, maka masih diperbolehkan karena ini adalah lemparan yang ringan atau lemparan dengan kekuatan paling rendah gitu. Baik, intinya harus melempar, ya. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Hanabilah, ya, harus lemparan. Baik, kemudian yang ketiga, adalah harus jatuh di tempat lemparan. Harus jatuh di tempat lemparan. Baik. Misalkan seseorang melempar dari jauh karena banyak seperti ini, ya. Sebagaimana gambar kita lihat, kalau kita melemparnya seperti ini dan dalam keadaan uyuk-uyukan seperti itu, ya, bisa jadi kita melempar dari jarak cukup jauh, ya. Kita sudah melempar dengan batu dan mengenai jamroh, tapi tidak masuk ke tempat lemparan, ya. Tidak masuk ke tempat melempar. Mungkin melengseng sedikit ke arah kanan atau ke arah kiri sehingga tidak masuk. Maka tidak sah lemparan tersebut. Begitu. Tidak sah lemparan tersebut. Ya. Jadi harus jatuh di tempat lemparan. Baik, dikatakan di sini an yaqa'al hasa fil marma. Batunya harus di tempat lemparan jatuhnya. Fa in waqa'a dunahu lam yajuzhu bil ittifaq. Kalau ngelempar kok jatuhnya di bawah, jadi belum sampai, sudah jatuh dulu batunya. Ya. Bisa meleset atau bisa belum sampai tapi batunya sudah jatuh. Misalkan di sini adalah tugunya, ternyata dilempar dari sini, jatuhnya di sini. Ya. Artinya belum sampai. Maka tidak sah lemparan tersebut dengan kesepakatan para ulama. Harus jatuh ke sana, biar bisa dipastikan mengenai jumroh. Karena kalau sudah jatuh batunya ke situ, nanti pasti kena temboknya tersebut insya Allah. Baik. Kemudian yang keempat, yang dilempar harus batu. Batu. Jadi yang dilempar harus batu, tidak boleh sepatu, ya. Tidak boleh sandal, tidak boleh payung, tidak boleh jam tangan, tidak boleh peci misalkan. Yang dilempar harus batu.
Syarat keempat kata beliau, an yakunal marma atau marmi bihi hajaron, bentuknya harus batu. Fayajuzu ar-ramyu bil marmer, maka boleh lempar bentuknya batu. Kadang ada yang batu-batu kecil terbuat dari marmer misalkan, itu juga batu, ini marmer. Ar-roham, ya, as-sawan, wasair anwa al-hajar, marmer, roham, sawan. Coba kita lihat di sini. Kalau marmer insya Allah hampir semuanya sudah mengerti. Kemudian tadi ar-roham, ini juga bentuk marmer juga, ar-roham, ya. Kemudian as-sawan, ini juga bentuk batu-batuan, ya. Mungkin batu akik sepertinya ini juga bisa, ya. Masih dalam bentuk batu. Baik. Harus batu. Amma laisa bihajarin, adapun yang bukan batu seperti kalmadari. Al-madar, kita coba lihat gambarnya. Apa ini? Sepertinya tanah liat atau batu bata, ya. Madar, ya. Jadi ini adalah bahan untuk membangun rumah dari tanah di Arab, ya. Madar, maka bukan disebut batu, ya. Maka tidak bisa digunakan untuk melempar jumroh. Kemudian kal khazf, kha zain fa, bentuknya apa ini? Tanah liat yang dibentuk menjadi belikar, apa namanya ini Pak? Di Kasongan itu banyak apa? Ya, gerabah. Nah, seperti ini tidak bisa. Misalkan ini sudah pecah kecil-kecil digunakan untuk melempar, tidak bisa. Ya, baik. Kemudian an-nurah. An-nurah, apa ini? Wallahu alam, ini seperti apa? Belum apa kapur maksudnya? Wallahu alam. Bisa jadi kapur maksudnya. Wallahu alam. An-nurah, ya. Wallahu alam. Kemudian wal ajir, ya. Berikutnya adalah al ajir. Ini apa ini? Seperti tanah liat yang sudah dibakar, ya, batu bata, ya, atau batu bata seperti ini, ajir namanya, ya. Al ajir, ya, batu bata ini tidak bisa, harus batu, gitu. Kemudian fala, ya, ini tadi 4, ya. Fala yujzi'hu wa kadzalikal ma'adin, ya. Maka enggak sah lemparannya dengan batu bata, dengan tadi seperti yang di Kasongan, ya, kapur-kapuran. Begitu juga tidak sah yang bentuknya ma'adin, bentuknya barang tambang seperti emas, perak,
tembaga, kuningan, besi, ya, tidak boleh digunakan untuk melempar. Ya, harus batu. Ya, baik. Ini adalah menurut jumhur ulama. Menurut Abu Hanifah, selama itu adalah bagian dari tanah atau bumi maka boleh seperti batu, madar, madar tadi kalau tidak salah tanah lempung tadi, watin, ya, dan tanah lempung juga. Wallahu alam. Tapi pada intinya lebih utama batu. Dan kita semua tentu mengetahui bahwasanya bentuk batu itu seperti apa. Harus batu, tidak boleh yang lain-lainnya. Baik, kemudian syarat kelima. Ya, kerikil ya betul. Syarat kelima. Harus dengan tangan. Harus dengan tangan. Jadi batu itu diletakkan di tangan. Tidak boleh batunya diletakkan di ketapel misalkan. Bawa ketapel ke sana kemudian dilemparkan. Biar apa? Biar kencang sekali ngelemparnya misalkan. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Dikatakan di sini an yubashir ar-ramyi biyadihi. Ya, harus dengan tangan. Fala yajuz ar-ramyu bil qausi, enggak boleh dengan qaus. Ya. Qaus itu ya seperti untuk panah-panahan itu namanya qaus, ya. Bil qila. Qila ini seperti apa? Al-qaus seperti ini. Ini panah namanya. Kalau qila enggak mah bibir salah hurufnya. Qila dengan qaf. Udah benar, tapi munculnya bibir. Wallahu alam apa maksudnya ini. Kemudian audaf birrijli atau ditendang, harus tangan, tidak boleh ditendang. Ya. Li'annahu la yantaliqu ilaihi ismur ramyi. Kenapa? Karena ini tidak dinamakan dengan melempar, ya gitu. Jadi harus dengan tangan. Baik, kemudian yang keenam. Di mana? Oh, di sini. Yang keenam, harus satu-satu. Tidak boleh pengen cepat tujuh-tujuhnya langsung sekali. Ya, maka tidak sah nanti. Baru dianggap satu. Ya. Yang keenam adalah an yarmi as-sab'a hasayatin wahidatan. Lemparnya satu-satu. Fa in ramal hasata daf'atan wahidatan lam yujzihu bil ittifaq. Kalau lempar sekali lemparan langsung 7 maka tidak sah, ya. Harus satu-satu. Baik, kemudian yang ketujuh adalah harus tertib di sini. Harus tertib. Apa maksud dari tertib? Maksudnya adalah kalau di tanggal 11, 12, 13 harus dari ula, kemudian wusta, kemudian akobah gitu. Tidak boleh dibalik-balik, sesuai urutan. Itu maksud dari tertib. Ya. Baik, ini yang ketujuh tartibul jamarat, tertib. Wa huwa an yabda'a bil jamratis sughra allati tali masjidil khaif, thummal wusta, thumma jamratal aqabah. Jadi harus urut, ya. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sebagaimana tadi di sini harus ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, harus urut.
Baik. Kemudian wa indal Hanafiyah anna tartib bainal jamarat sunnatun. Tapi di mazhab Abu Hanifah tertib ini hanya sunnah. Kalau orang lempar dari Aqabah dulu, kemudian wusta, kemudian ula, maka dianggap sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur harus tertib. Kemudian yang kedelapan, kerikilnya belum digunakan untuk melempar. Belum digunakan untuk melempar. Ya. Jadi kalau sudah dilempar kemudian diambil lagi, lempar ambil lagi, maka tidak sah gitu. Baik, dikatakan di sini alla yakunal hasaqat rumiya bihi. Ya, jangan pakai batu yang sudah digunakan untuk melempar. Wa huwa syartun indal Hanabilah wal Malikiyah, dan ini syarat menurut mazhab Hanabilah dan Malikiyah. Wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, dan menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i hal itu diperbolehkan. Lempar kemudian ambil lagi, lempar ambil lagi, maka ini diperbolehkan. Ya. Makanya boleh-boleh saja ngambil 7 butir itu di Jamarat, karena banyak sekali di bawah itu kerikil-kerikil yang kadang bersebaran. Ya, boleh digunakan. Bagi yang kesembilan, sudah masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu. An yakuna ramyu ba'da dukhuli waqtihi. Ya, melempar setelah masuk waktunya. Baik, ini adalah tentang syarat-syarat melempar jumroh, ada 9. Ya, 9 syarat lempar jumroh. Yang pertama, tujuannya harus jumroh, bentuknya harus lemparan, harus jatuh di tempat lemparan, yang dilempar harus batu atau kerikil, harus dengan tangan, harus satu-satu, harus tertib, kerikilnya belum digunakan untuk melempar, dan sudah masuk waktunya. Maka ini lemparannya akan menjadi lemparan yang sah.